Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, marilah selalu sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada saat detik ini, malam hari ini tetap begitu banyak kita dilimpahkan begitu banyak nikmat. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul bersama di masjid yang mulia ini, di Masjid Al-Huda, dalam rangka kita undangan untuk kita menyambut atau Tarhib Ramadan 1446 Hijriah. Salawat dan salam tentunya semoga selalu Allah curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah mudah-mudahan kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat beliau di akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu undangan Tarhib Ramadan Masjid Al-Huda rahimakumullah. Sebelum kita menyambut bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan, maka Masjid Al-Huda dari DKM kita mengadakan acara Tarhib Ramadan yang insya Allah malam ini Ba'da Isya ini Sabtu 22 Februari 2025 akan kita laksanakan bersama. Adapun untuk Ustadz malam ini yang akan memberikan tausiah atau ceramah kepada kita adalah Ustadz Kausar Irsyad SPDI. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Dan nanti juga untuk selain mengisi tausiah, nanti juga doa akan ditutup oleh Ustadz Kausar Irsyad SPDI. Adapun susunan acara pada malam hari ini, yang pertama adalah pembukaan oleh saya MC. Yang kedua adalah dua patah kata dari Ketua DKM Masjid Al-Huda, Bapak Sunarto. Dan yang ketiga masuk ke acara inti, langsung kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Kausar Irsyad SPDI, kemudian ditutup doa juga langsung, dan selesai acara kita pada malam ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ketua DKM, Bapak Sunarto, waktu dan tempat kami persilakan. Pak RT dan pengurus, kemudian DRW dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama di Masjid Al-Huda dalam rangka Tarhib Ramadan, menyambut datangnya bulan Ramadan yang insya Allah satu minggu lagi ya, satu minggu lagi, karena insya Allah dari hari Sabtu depan kita akan sudah memulai puasa Ramadan 1446 Hijriah. Untuk itu kami dari DKM Al-Huda mengadakan kegiatan ini untuk mempersiapkan diri kita agar kita semua bisa lebih meningkatkan atau menjalankan ibadah puasa dan ibadah lain dari Ramadan ini bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan tentunya kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menyambut bulan Ramadan ini dengan sukacita, dengan gembira, dengan semangat. Ya, karena kalau kita menyambut Ramadan dengan sukacita gembira, insya Allah kita akan jauhkan dari neraka. Untuk itu, mari kita ikuti nanti kajian pada malam hari ini, dan kami dari Al-Huda mengucapkan selamat
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Jami'ul Huda yang insyaallah dimuliakan, dirahmati, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa di dalam langkah kaki kita, ayunan tangan kita, helaan nafas kita, aktivitas yang kita lalui dalam hidup ini senantiasa dalam limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk khusus bersama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Huda yang tadi sudah menyampaikan sambutannya, dan seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Al-Huda. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini menjadi asbab Allah turunkan rahmat dan berkahnya untuk kita, dan tidaklah kita bangkit dari tempat ini kecuali Allah ampuni hilaf dan salah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah limpah curahkan kepada kita. Tanpa nikmat, tanpa karunia dari Allah, tanpa takdir dari Allah, nggak mungkin kita bisa datang ke tempat ini. Kalau dihitung kakak di komplek ini mungkin lebih banyak dari jamaah yang hadir pada malam hari ini. Maka saya simpulkan, hadirnya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ke tempat ini adalah memang telah dipilih oleh Allah, telah ditakdirkan oleh Allah. Jadi bukan serta-merta kemauan kita, ada peran Allah untuk kita bisa hadir di tempat ini. Makanya belajar dari panggilan azan. Azan itu ketika dikumandangkan muazin, kita yang mendengarkannya kan disunahkan menjawab azan. Kalimat Allahu Akbar dengan jawaban yang sama. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah dengan jawaban yang sama. Kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga jawabannya sama. Cuma menariknya, ketika kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita jawabnya apa Bapak Ibu? La haula wala quwwata illa billah. Makna la haula wala quwwata kan tidak ada. Kita tidak bisa melakukan sesuatu tanpa kekuatan dari Allah. Maknanya hayya 'alas shalah kan kita disuruh sholat. Maknanya hayya 'alal falah kita disuruh jemput kemenangan. Kita nggak bisa sholat, kita nggak bisa jemput kemenangan tanpa ada kekuatan dari Allah. Maka hadirnya kita di tempat ini adalah memang Allah takdirkan dan Allah pilih kita bisa datang ke tempat ini. Ingat, langkah kaki Bapak Ibu sekalian dari rumah ke tempat ini, kanannya turun rahmat, kirinya ngampuni dosa. Makanya yang rumahnya rada jauh dari masjid beruntung, yang dekat besok muter dulu biar banyak pahalanya. Karena ini hadis hadis Rasulullah. Hadis ini diamalin banget sama preman yang baru tobat. Dia nanya sama Ustaz, bener nggak kalau orang jalan ke tempat-tempat yang baik bernilai pahala, kaki kanannya melangkah, kaki kirinya menggugurkan dosa? Benar, kata Ustaznya. Itu preman besok memahaminya salah. Dia jalan ke masjid kaki kiri doang Pak. Karena kiranya
bisa menggugurkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, melaksanakan kajian tarhib Ramadan. Mudah-mudahan apa yang nanti didapatkan, didengar, bermanfaat sehingga kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah saya datang ke tempat ini dari sebelum maghrib sebetulnya jalannya, karena saya takut macet. Sebelum maghrib saya berjalan sampai di sini tadi jam 6:30. Sampai di sini 6:30 masjidnya sepi nih. Nggak ada orang, akhirnya saya keluar lagi nyari makan yang lapar. Karena saya keluar nyari makan, alhamdulillah baru banget keluar makan, itu suruh imam. Jadi agak engap sedikit. Alhamdulillah bisa hadir. Jadi tadi kalau karena ngikutin map saya diarahin dari sebelah sana, dari arah kampung jalan sempit, mau jalan dari sini ternyata lewat sebelah kanan kalau kita keluar dari sini. Namanya orang baru masuk menari, kalau gerahan saya apa? Karena memang saya mengisi juga di Bani Umar, mengisi juga di masjid di Kompleks Mahagoni, di Bougainville juga. Jadi kalau daerah-daerah sana apa? Kalau masuk ke dalam nih, memang baru pertama kali masuk dalam. Alhamdulillah Allah takdirkan bisa sampai ke tempat ini. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bahas yang namanya Ramadan, saya mau ngasih perumpamaan. Apa perumpamaannya? Perumpamaannya petani. Petani yang ideal, petani yang cerdas, petani yang pintar, dia mampu menanam, dia mampu merawat, dan dia mampu memanen. Kalau ada petani cuma bisa nanam doang, itu tanaman gak dirawat, ya gak mungkin panen. Ada petani pintarnya merawat doang, nanamnya gak bisa, juga gak bisa panen. Yang parah, nanam kagak, merawat enggak, pengen panen. Kan aneh, dia kagak nanam, dia kagak merawat, cuma waktunya panen dia pengen panen, aneh. Nah ini perumpamaan ini adalah perumpamaan 3 bulan ini. Dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampai bulan Ramadan nanti kita akan masuk ke dalamnya. Rajab itu yang kita udah lalui ibarat bulan menanam. Makanya yang kemarin mengisi amaliyah ibadah di bulan Rajab dengan zikirnya, dengan istighfar yang memperbanyak amalan sunnahnya, berarti dia sedang memanen. Fondasi puasa Ramadan itu dimulai dari Rajab. Kalau Rajabnya kuat, Rajabnya mantap, Ramadannya akan mudah untuk dijalani. Rajab bulan menanam. Kita tanam benih-benih yang terbaik. Setelah kita tanam, kita masuk di bulan Sya'ban. Sekarang masih ada di bulan Sya'ban, kita di akhir-akhir bulan Sya'ban. Ini bulan merawat. Hasil tanaman yang kita tanam di bulan Rajab, rawat sampai sekarang di bulan Sya'ban. Cuma memang Sya'ban ini sering dilupakan orang. Bulan yang sering dilupakan orang. Kenapa? Karena diapit oleh 2 bulan besar. Yang satu Rajab. Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan, dihormati Rajab. Ramadan dengan segala kemuliaan dan keberkahannya. Maka Sya'ban diapit oleh 2 bulan yang agung, 2 bulan yang mulia. Makanya orang-orang kadang-kadang suka melupakan Sya'ban. Bahkan kalau orang Betawi, orang kampung saya tinggal di Lebak Bulus. Dibilang Jakarta terlalu pinggir, dibilang Tangsel bukan Jakarta, jadi pinggiran. Kalau udah masuk bulan Sya'ban, itu nyebutnya bukan bulan Sya'ban, tapi bulan Roah. Karena ada tradisi di lingkungan Betawi, bahkan di Jawa juga diterapkan, ada yang namanya roahan. Diambil dari asal kata ruh, jamaknya ruh, arwah. Orang kita susah nyebut arwah.
dipotong letter jadi rowahan. Isinya mendoakan almarhumah. Padahal Pak, ngedoain orang mati itu haram. Benar ya? Iya, ngedoain orang mati haram. Orang masih hidup didoain mati haram. Sama kayak budaya tradisi kita nih menjelang Ramadan kan ada tradisi ziarah. Ziarah di kubur juga haram. Orang lagi asik ziarah dikubur, belum waktunya dikubur haram. Nah, Syaban sering dilupakan orang. Kalau kata orang Betawi bulannya bulan Roah, nggak kenal siapa dia bulan Roah. Terus Rajab bulan Roah dah, Ramadan dah. Akhirnya Syaban banyak dilupakan orang. Makanya dalam sebuah riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau mengabarkan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa Nabi SAW belum pernah melakukan puasa yang dia lakukan hampir 1 bulan penuh. Bahkan beliau pernah berpuasa di bulan Sya'ban itu sebulan penuh. Puasa sunnahnya sebulan penuh. Ketika ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan puasa di bulan Sya'ban begitu banyaknya sampai seperti puasa Ramadan? Maka Rasulullah SAW menjawab, di bulan Sya'ban ini adalah bulan dilaporkannya pahala amal ibadah umat Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kata Nabi, aku lebih senang ketika amalku dilaporkan, posisiku dalam keadaan berpuasa. Itu di bulan Sya'ban. Makanya salah satu amaliyah yang kita harus isi di bulan Sya'ban memperbanyak puasa sunnah, sebagaimana Rasulullah SAW diupakan. Karena ini masih bulan Sya'ban, jadi ada kaitan dikit-dikit dari bulan Sya'ban. Mumpung masih ada di bulan Sya'ban, dan kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Yang kedua, di Sya'ban ini, bulan merawat ini, ada satu firman Allah yang Allah firmankan tentang perintah sholawat. Sholawat itu perintahnya turun di bulan Sya'ban. Makanya dalam satu hadis kata Nabi, Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Sya'ban dan Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulanku kata Nabi, dan Ramadan bulan bagi umat. Rajab bulannya Allah, makanya amaliyah yang dianjurkan di bulan Rajab memperbanyak istighfar. Sya'ban bulan karena ada keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi, Allah perintahkan umat Nabi berselawat. Ayatnya udah pada hafal kita. Saya yakin di sini Al-Quran di luar kepala semua. Dia tempel susah ya. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Perintah salat. Apa ini? Bagaimana? Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat dan salam kepada baginda Nabi. Makanya saya bilang di mana-mana, salawat itu ibadah yang unik. Kenapa unik Ustaz? Allah perintahin salat, Allah enggak salat. Allah perintahin zakat, Allah enggak zakat. Allah perintahin puasa, Allah enggak puasa. Allah perintahin haji, Allah enggak haji. Tapi Allah perintahin salawat, Allah yang pertama kali bersalawat kepada Nabi. Dan salawat itu kapanpun, dimanapun, selama tempat itu bukan tempat najis, bagus. Lagi duduk salawat bagus, lagi diri bagus, lagi goreng, ibu-ibu di dapur sambil salawat bagus. Saya yakin kalau walaupun masakannya gosong, nggak bakal dimarahin sama lakinya. Karena sambil salawat, keasikan salawat. Goreng tempe gosong, kata lakinya, ini ngapa tempe gosong? Itu gara-gara Muhaimin. Nah, Muhaimin apa? Ya kan baca sholawat, kata Ustaz, banyak-banyak baca sholawat. Jadi saya baca sholawat, lagi goreng tempe, baca sholawatnya, ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Gara-gara itu tempe gosong.
Aki marah kagak, kenapa? Karena tempenya dibarengin dengan bacaan sholawat. Jadi baca sholawat dalam keadaan apapun bagus. Lagi sibuk, lagi kerja baca sholawat bagus. Lagi ibadah baca sholawat bagus. Bahkan ulama-ulama kita mengajarkan barang siapa orang yang berdoa bermunajat kepada Allah tidak digandeng sholawat kepada Nabi, mardud doanya, tertolak. Maka syarat doa diijabah salah satunya gandeng sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam firman itu Allah berfirman yusallu. Kalau kita belajar kaidah ilmu bahasa Arab, yusallu itu fi'il mudhari' namanya. Sebuah kata yang ditujukan untuk hari itu dan seterusnya. Kesimpulannya, Allah bersalawat kepada Nabi bukan sekali doang, tapi mulai wahyu itu turun sampai hari kiamat, salawat Allah kepada Nabi nggak pernah putus. Cuma makna salawat kepada Nabi dari Allah bukan kayak salawat kita. Kalau kita kan macam-macam salawatnya. Kalau Allah makna bersalawat kepada Nabi, Allah angkat derajat kedudukan Nabi, maqamah mahmudah, di kedudukan yang terpuji. Makanya ada satu kitab namanya Dalail Khairat, disusun oleh Al-Imam Jazuli. Ini Imam Jazuli ini susun kitab Dalail Khairat. Saya sering baca dulu zaman-zaman kuliah di daerah Cidodol, dalam satu majelis. Itu kalau bacanya intonasinya cepat 2 jam baru kelar. Itu kitab Dalail Khairat. Isinya nggak ada penjelasan fikih, nggak ada penjelasan hadis, nggak ada tafsir, nggak ada. Sholawat doang, susunan sholawat. Ternyata ketika ditelusuri asbabnya dia bikin Dalail Khairat, karena satu waktu ini Imam Jazuli dalam keadaan safar, dalam perjalanan, persediaan air dia bersama murid-muridnya habis. Sampai akhirnya Imam Jazuli ini singgah di satu kampung, banyak sumurnya. Cuman yang beliau heran, nggak ada timbanya, nggak ada alat buat ngereknya. Akhirnya ada anak kecil lewat di hadapannya, "Dek, saya mau minta air ini, cuma kagak ada tibanya. Ini orang kampung sini bagaimana ngambil air ya kagak ada tibanya." Kata si anak kecil tersebut, "Kan bapak ulama, masa urusan kayak begini aja nggak bisa? Nggak bisa, orang kagak ada tibanya." Kata tuh anak kecil, "Kami dan orang-orang kampung sini nggak pernah pakai timba, Pak. Lalu bagaimana ngambil airnya? Nyebur ke bawah? Nggak mungkin." Kata anak kecil, "Kami di sini mengambil air yang ada di dalam sumur itu nggak pakai timba. Saya contohin," kata anak kecil itu. Dia ulurkan tangannya ke bibir sumur, dia baca Bismillah selawat 3 kali, dan air itu atas izin Allah keluar meluap ke atas. Takjub ini Imam Jazuli, ulama besar takjub sama anak kecil. Ketika ditanya si anak, "Amalan apa yang kau lakukan bersama orang kampung ini sehingga Allah kasih kemuliaan?" Kata anak kecil itu, "Kami membiasakan diri orang-orang kampung sini berselawat kepada Nabi 1000 kali siang, 1000 kali malam. 1000 kali siang, 1000 kali malam, tiap hari. Dan Allah berikan kemuliaan kepada kami." Jadi selawat itu bisa memuliakan seseorang, dan sholawat itu adalah sarana Nabi Muhammad mengenal umatnya. Makin sering kita berselawat, makin kenal Nabi kepada kita. Dan yang terakhir berkaitan sama Sya'ban. Kalau Rajab ada Isra Mi'raj, di bulan Sya'ban juga ada peristiwa yang gak kalah besar dari Isra wal Mi'raj. Apa itu? Terbelahnya bulan. Mungkin bapak-bapak pernah dengar tausiah tentang terbelahnya bulan. Dan itu terjadi di bulan Sya'ban. Mukjizat Rasulullah. Jadi kisahnya, beliau ketika dalam perjalanan bersama para sahabatnya dijegat sama orang-orang kafir. Kata orang kafir, "Ya Muhammad, kalau kau benar itu adalah utusan Tuhan, coba buktikan kepada kami." Maka Nabi Muhammad menunjuk bulan, atas izin Allah bulan terbelah. Tapi orang kafir apa percaya? Enggak.
Mereka berkata, pasti kami dalam pengaruh sihirnya Muhammad nih. Kami dibohongin nih. Kami dihipnotis kalau bahasa orang kita. Mana pernah bulan terbelah-belah. Dia nggak percaya, tetap nggak percaya walaupun Nabi SAW udah kasih bukti. Singkat cerita, berlalulah orang kafir dari hadapan Nabi, ketemu orang dalam perjalanan, dalam safar. Dia nanya, kamu tadi ngelihat gak bulan terbelah? Maka orang-orang yang dalam keadaan safar itu berkata, iya saya melihat. Kami melihat semuanya. Artinya bulan terbelah dua itu gak disaksikan oleh Nabi dan para sahabat serta orang kafir yang bersama Nabi, enggak. Tapi orang di luar itu juga menyaksikan bulan terbelah dua. Bahkan di London, Inggris itu ada satu perpustakaan menyimpan naskah kuno. Naskah kuno itu ditulis oleh Raja Malabar namanya Cakrawati Farmas dari India, temannya Sarukan. Jadi Cakrawati Farmas ini dia nulis apa yang dia lihat pada satu malam. Apa itu? Dia melihat bulan terbelah dua. Jadi dia hidup sezaman dengan Nabi, cuma daerahnya beda, negaranya beda. Dan saat itu beliau nggak beriman, tidak Islam. Dicatat untuk diceritakan kepada anak keturunannya dan naskahnya disimpan di London, Inggris. Artinya orang yang jauh dari Rasulullah pun melihat, menyaksikan bulan terbelah dua. Bahkan yang menariknya, ada seorang pegiat kajian lintas agama namanya David Musa Pitcock. Yang bercerita ini Profesor Dr. Zagrul Raghib Ramadan An-Najjar. Dicerita ini David Musa Pitcock suka ngisi kajian lintas agama. Kalau habis kajian dikasih hadiah. Kebetulan ketika habis kajian itu dia dikasih sama koleganya Al-Quran. Dia bukan Islam, bukan. Dikasih Al-Quran sebagai bentuk hadiah. Dibawa pulang, sampai di rumah dia buka Al-Quran. Ketika dibuka, kebetulan yang dibaca itu surat Al-Qamar ayat pertama. Bunyinya iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat, bulan pernah terbelah. Dia tutup lagi Al-Quran. Apa katanya? Ngaco di kitab. Mana pernah bulan terbelah. Dia tutup, dia tinggalkan itu Al-Quran, dia taruh di rak bukunya. Gak lama kemudian dia nonton TV, lagi asik nonton TV, tayangannya BBC TV saat ini. Dikabarkan astronot yang pergi ke bulan menemukan garis retakan yang begitu panjangnya dan disimpulkan dahulu bulan pernah terbelah. Akhirnya David Musa Pitcock itu yang tadinya pegiat kajian lintas agama, bukan Muslim, memutuskan masuk ke dalam Islam. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Maka sebentar lagi Sya'ban mau berlalu dan kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan memanen. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saya kasih perumpamaan lagi, kalau orang bertanding dan bapak-bapak hobinya beda-beda dalam olahraga, ada yang bulu tangkis, ada yang bola, ada yang futsal. Kalau ada orang mau bertanding cuma kata pemanasan, berarti itu yang mau bertanding nekat namanya. Tadi yang cedera, tadi ototnya kenceng, terketarik uratnya, itu gara-gara efek nggak ada pemanasan sebelumnya. Begitupun Ramadan, orang yang biasa laksanakan puasa sunnah di luar Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan itu nggak kaget. Kenapa? Karena udah biasa. Kalau kata orang kampung saya, udah lalap, udah makanannya, udah biasa. Tapi kalau orang yang kagak pernah melaksanakan amalia sunnah, khususnya puasa sunnah di luar Ramadan, masuk Ramadan agak susah, adaptasinya panjang. Apalagi hari pertama sampai hari ke-10 susah, karena biasa makan minum siang, ketemu Ramadan susah, adaptasinya lama. Tapi kalau orang yang udah biasa amalia sunnahnya, makanya tadi saya bilang Rajab itu pondasi awalnya. Kalau dari Rajab kita udah memperbanyak puasa sunnahnya, dilanjutkan Sya'ban memperbanyak puasa sunnahnya, masuk Ramadan enteng, melaksanakan ibadah puasa enteng. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pemanasannya kita mulai dari sekarang.
Mumpung masih ada Syaban, kita latih untuk mempersiapkan bulan suci Ramadan untuk memetik hasil panen. Termasuk Idul Fitri, hasil panennya kita jual, rugi apa untung kita. Kan banyak orang yang berlalu Ramadan nggak dapat keuntungan dari Ramadan, tapi justru dia rugi dalam bulan suci Ramadan. Siapa tuh orang rugi? Orang yang dihamparkan segala macam rahmat Allah, kemuliaan Allah, dia nggak ambil, rugi namanya. Jadi orang yang beruntung ketika masuk bulan suci Ramadan, dia bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka acara kita ini namanya Tarhib Ramadan. Biasanya di masjid-masjid manapun bikin kajian menjelang Ramadan pasti judulnya Tarhib Ramadan. Kebanyakan orang paham ya, tarhib itu artinya selamat datang. Padahal bukan selamat datang, tarhib. Sama kayak orang minal aidin wal faizin. Orang-orang pahamnya apa? Mohon maaf lahir dan batin. Padahal minal aidin wal faizin orang Arab aja nggak ngerti itu maknanya. Jadi tarhib itu dari kata rohaba yarhubu rohaban, rohiba yarhabu rohaban, artinya lapang, luas. Apa dikaitannya Ramadan? Harapannya ketika masuk Ramadan luas hati kita, lapang dada kita, ikhlas menerima apapun perintah Allah di bulan suci Ramadan. Makanya temanya tadi merajut kebersamaan. Ramadan itu salah satu bulan momentum untuk kita bersama-sama. Bapak Ibu mungkin hari-harinya susah ketemu. Mungkin karena kesibukannya, yang satu kerja udah larut malam kagak sempat berjamaah di masjid. Sampai rumah yang biasanya nggak ketemu anak karena pulang udah larut malam, anak udah tidur, kita baru pulang. Tapi dari Ramadan kita dididik, diajarkan kebersamaan. Jangan ketemu sehari-hari, ketemu di tarawih. Di bulan lain belum tentu ketemu. Masjid ramai itu biasanya kalau Ramadan. Kebersamaan. Yang biasanya nggak ketemu sama anak karena udah larut malam, ketemu pas sahur. Rajin kebersamaan di bulan suci Ramadan. Pokoknya dalam bulan suci Ramadan itu udah urusan hilafiyah, perbedaan pendapat tutup. Di masjid berapa rakaat salat tarawih di sini biasanya? 11 ya? 11. Kalau ada yang mengamalkan 2-3 silakan. Yang 11 silakan. Jangan lagi kita meributkan soal hilafiyah. Jumlah daripada bilangan rakaat tarawih 23 bagus, 11 bagus. Yang gak bagus kan yang gak sholat. Kan begitu. Jangan kita main kata-kataan. Apa itu orang sholat tarawih 23? Gak ada tuh dalilnya. Bid'ah, masuk neraka. Yang satu lagi, apa tuh orang yang sholat tarawih 11 rakaat? Bid'ah, masuk neraka. Kan yang bingung yang gak sholat. Kata yang gak sholat, yang ini neraka, yang orang neraka. Kata dia, untung gua gak sholat tarawih. Kenapa? Karena memandang khilafiyah. Perbedaan itu rahmat. Jadikan perbedaan itu rahmat. Kita ketemu dalam titik kebersamaan. Habis tarawih 11 rakaat, ada yang menerusin, silakan. Bahkan Sayyidina Utsman Ibnu Affan 33 sholat tarawih, 33 rakaat dia tarawih. Ulama-ulama di Timur Tengah banyak yang tarawihnya sampai subuh. Habis sisa dia tarawih 23 rakaat, ntar dia pindah masjid. Di Yaman tuh biasanya begitu. Habis isya dia tarawih selesai, dia pindah lagi di masjid yang lain yang ada jam 10 sampai jam 12. Ntar jam 10, jam 12 terlanjut lagi di masjid yang lain dari jam 12 sampai jam 2. Akhirnya ketemu sahur. Kita nggak bisa. Makanya beruntung orang yang ngaji itu beruntung. Karena duduknya kita di majelis ilmu, pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ini semuanya nih dapat pahala sunnah di 1000 rakaat. Pahala dari majelis taklim 1000 rakaat semua.
Emang ada yang sholat sunnah 1000 rakaat di sini ada? Nggak ada ya? Saya kalau lihat muka-mukanya kayaknya ini yang sholat tarawihnya milih-milih jadwal imam. Imam siapa nih? Bapak itu apa nih lah? Cari masjid yang lain. Nah itu biasanya kita. Makanya penting banget datang ke majelis taklim itu penting. Datang ke majelis ilmu itu penting. Karena tadi saya berbisik-bisik sama ketua dekan. Ini remajanya mana nih remajanya? Remajanya mana nih? Jadi penting kita warisin kebaikan-kebaikan kepada anak-anak kita. Katanya di sini ada kajian PG-nya, ada pengajian ibu-ibunya, ajak anak-anak kita biar kenal ilmu agama. Mohon maaf, saya agak sedikit mengkritisi kajian-kajian anak-anak muda sekarang. Kenapa? Karena mereka hanya memilih kajian-kajian tertentu. Urusannya kita. Itu rame tuh. Jangan bayar. Urusan kita bagus nggak? Bagus. Cuma jangan itu aja. Karena kita ada ibadah, ada sholatnya. Butuh yang namanya ilmu fikihnya, penjelasan hadisnya kita belajar secara hadisnya, penjelasan Al-Qurannya kita butuh namanya tafsir Qurannya kita butuh. Kalau kita doang ya sholatnya berantakan. Banyak orang-orang mati rajin, pas dulu salah. Ngaji rajin ketika ditanya rukun sholat kagak tahu. Maka yang momentum tadi bisik-bisik sama ketua DKM bilangin Ustaz biar remajanya banyak yang hadir. Kalau anak-anak remajanya bisa ngaji, kenal ilmu agama enak Pak. Bapak-bapak semua nih punya anak kenal agama enak. Kalau anak-anaknya nggak bisa ngaji repot. Repotnya kalau kita sekarang kita meninggal dunia repot. Nggak ada yang bisa ngaji, nggak ada yang bisa baca Quran. Apalagi sekaratul mautnya tengah malam, Ustaz pada tidur. Iya. Jangan nyusahin Ustaz itu malam-malam bangunin. Nanti ada bapaknya lagi payah. Emang anaknya nggak ada yang bisa ngaji. Ada yang bisa ngaji, huruf latinnya dibaca. Baca Yasin, huruf latinnya dibaca. Yasin pakai latin kan ayat panjang Pak. Dia baca wahai Yasin, ya Asin, ya Asin. Maknya sama bapaknya ngapa-ngapa dibaca ya Asin. Maknya naik lagi tambahin air atau kalau Asin. Nah gitu. Ini penting, ilmu agama ini penting. Jaga anak-anak kita, auratnya jaga, pergaulannya jaga. Kalau udah kejadian orang tuanya yang nyesel. Nah Ramadan nih galak kita anak-anaknya, didik anak-anaknya untuk tarawih bersama di masjid, bermunajat bersama, iktikaf bersama di masjid bersama anak-anak muda. Cakep. Kalau orang tua ngaji wajar. Kalau orang tua ngaji wajar. Emang udah waktunya. Masih mau ngayak aja dia. Anak muda ngaji. Kata Nabi, nasya'a fi ibadatillah. Salah satu dari 7 kelompok yang diberikan naungan oleh Allah adalah pemuda yang memiliki ketaatan dalam agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang harus kita lakukan menghadapi bulan suci Ramadan? Yang pertama, tahniyah. Bersyukur sama Allah. Bersyukur sama Allah kalau nanti kita sampai di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan yang hadir di sini kita sampai di bulan suci Ramadan. Kemarin ada malam nisfu Sya'ban di sini. Di malam nisfu Sya'ban kemarin itu kita minta sama Allah biar panjang umur. Mudah-mudahan yang berdoa di malam nisfu Sya'ban biar panjang umur, Allah panjangkan umurnya. Allah sampaikan di bulan suci Ramadan. Tahniyah, bersyukur. Tahun lalu ada jamaah yang masih bareng sama kita. Tahun ini mungkin wajahnya nggak kita lihat lagi. Maka kita yang disampaikan usianya sampai di bulan suci Ramadan harus bersyukur sama Allah. Karena Ramadan itu bulan pelipatan amal. Jadi Nabi Muhammad SAW, jadi saya bilang gini, sering saya sampaikan di awal Ramadan itu hasil buah tangisan Rasulullah. Kenapa hasil buah tangisan Rasulullah? Karena Rasulullah SAW itu
Kalau kata anak sekarang merengek-rengek sama Allah, manja-manja sama Allah. Dia bilang begini kepada Allah, ya Allah, umat Nabi terdahulu umurnya panjang-panjang. Nabi Adam dalam riwayat 2000 tahun umurnya. Nabi Nuh 950 tahun. Seceng kurang bocah. 950 tahun Nabi Nuh. Banyak umat-umat Nabi-Nabi terdahulu umurnya di atas 500, di atas 300. Sementara umatku sesuai. Nabi pernah ditanyakan umur umat ya Rasulullah, berapa rata-rata umur umatmu wahai Rasulullah? Kata Nabi, baina sittin wa sab'in. Antara 60 sampai 70. 60 stroke, 70 mati. Gampang. Singkat. Orang-orang dulu panjang-panjang, kesempatan ibadahnya panjang, pahalanya banyak, wajar. Lalu nasib umat saya gimana? Yang umurnya cuma 63. Coba sensus dah perlu di sekitar sini yang umurnya sampai 90 tahun, ada nggak? Mungkin ada paling 1-2. Susah. Bonusnya orang-orang yang dapatkan bonus itu dikit. Yang 40 tahun malah banyak yang meninggal dunia. Di bawah 40 tahun banyak. Ada yang kakeknya sakit-sakitan, cucunya yang meninggal. Kan begitu. Karena maut itu ngacak. Al-maut ya'ti baghtatan. Maut itu ngacak. Kalau maut atau kematian sesuai abjad, enak. Tahun ini A, besok B. Yang repot yang namanya dari Z. Kagak nyolatin. Karena terakhir. Cuman maut namanya maut ngacak. Makanya Nabi minta Allah, nasib umatmu gimana ya Allah? Maka Allah hadirkan Ramadan. Yang Allah lipat gandakan, yang sunnah pahalanya seperti yang wajib di bulan biasa. Belum lagi yang dapat malam Lailatul Qadar. Kalau kita kalkulasikan 1000 bulan itu kan 83 tahun 4 bulan. Berarti kalau orang sholat di malam Lailatul Qadar, berarti seolah-olah dia sholat selama 83 tahun 4 bulan gak berhenti. Nah kalau umurnya 60 tahun, dari usia balik katakan 15 tahun sampai 60 tahun dia terus ketemu Lailatul Qadar, maka kan otomatis pahalanya bisa mengalahkan pahala umat-umat Nabi terdahulu. Lantas bagaimana Ustaz biar ketemu Lailatul Qadar? Gampang resepnya. Jangan absen malam-malam Ramadan. Kan gitu. Kan ada yang ngincar malam ganjil di amal 10 terakhir. Ya memang Nabi SAW biasa itu. Ada lagi yang pakai teori ulama-ulama kita, kalau malam ganjil yang ketemunya malam Jumat, kemungkinan disitulah Lailatul Qadar. Itu ada perhitungan-perhitungan ulama yang nggak sembarangan ada. Cuma yang paling ampuh, yang paling pasti, jangan absen malam-malam Ramadan. Maka semarakkan isi di masjid dengan kegiatan-kegiatan syiar-syiar Islam di bulan suci Ramadan. Yang pertama tahniyah. Yang kedua bikin program. Kalau bahasa pendidikan kurikulum Ramadan. Di Ramadan ini saya mau ngapain aja nih? Dari awal Ramadan saya mau ngapain aja? Target saya Ramadan ini mau berapa kali hatam? Gampang. Kita bikin program 1 kali, 1 hari, atau setiap sholat 3 lembar bacaan Quran yang kita baca. Itu program kurikulum Ramadan. Nanti ada niatin dari sekarang. Kita mau ikut yang namanya zakat fitrahnya berpasti, infak sedekahnya. Itu harus niatin. Dia ada niatan dari sekarang. Karena ada orang mau berbuka, kita berbagi takjil, ada niatan dari sekarang. Itu program yang harus kita susun saat ini. Sebelum masuk Ramadan, pemanasan kita bikin programnya. Makanya dalam satu hadis Nabi SAW sampaikan, "Iza ja'a Ramadan, futihat abwaab as-sama, wa ghulqat abwaab an-nar, futihat abwaab al-jannah, wa ghulqat abwaab an-nar, wa sufidat sayatin." Kalau datang bulan suci Ramadan, itu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga dan menutup pintu neraka. Allah belenggu setan. Ada yang nanya ke saya, "Ustaz, mau banyak yang agak puasa. Kalau saya lewat warteg tuh kakinya doang kelihatan Ustaz. Kepalanya agak."
Begitu kalau warteg kita lihat ya. Itu katanya setan terbelenggu, nah itu banyak banget. Yang ngebukain belenggu setan ya kita juga sebetulnya. Allah mah berbelenggu dengan amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan dengan serius, dengan yakin, dengan tulus menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan itu menjadi belenggu bagi setan. Maka yang buka belenggu itu ya kita juga. Allah benar sesuai janjinya. Futihat abwaabul jannah, kesempatan surga dibuka lebar. Wa ghulqat abwaabun nar, ditutupnya rapat-rapat pintu neraka. Benar pintu Allah, yang membuka pintu neraka, yang buka belenggunya itu ya kita juga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua bikin program Ramadan buat diri kita, buat keluarga kita. Lagi di masjid ada program Ramadan jalani agar Ramadan kita berkualitas. Kan puasa itu kata Imam Ghazali ada tingkatannya. Ada puasa awam, ada puasa khawas, ada khawasul khawas. Jangan sampai kita selalu berada di puasa orang awam. Apa tuh puasa orang awam? Puasa yang kanil shaimin laisa lahu ilal ju'wal atas. Min siyamihi ilal ju'wal atas. Orang yang berpuasa cuma nahan lapar sama haus saja. Nafsunya, syahwatnya nggak ditahan, maka yang dia dapatin lapar sama haus saja. Itu puasanya orang awam, kebanyakan orang. Harus ada naik tingkatan kita. Itu zaman dulu kita kecil itu puasa awam. Sekarang itu udah masuk tahap puasa. Puasa yang tidak hanya menahan haus dan lapar saja, tapi menahan yang namanya hawa nafsunya, syahwatnya, amarahnya ditahan. Sampai nanti mudah-mudahan kita masuk ke tingkat yang tertinggi, khawasul khawas. Apa tuh khawasul khawas? Orang yang ibadah puasanya hanya dia sandarkan kepada Allah. Dia nggak mikir besok buka apa kayak apa kayak. Dia mau nggak mikir dia sahur pakai apa. Intinya apa yang dia punya itulah yang dia jalani. Itu khawasul khawas. Udah tingkatan orang-orang soleh. Khawasul khawas. Harapannya kita sampai ke derajat itu. Kalau nggak sampai ke derajat itu, paling enggak kita berada yang di tengah, puasa khawas, yang mampu menahan haus lapar, juga menahan amarah, syahwat dan nafsu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir dalam bulan suci Ramadan ini, kita anggap Ramadan ini biar kita khusyuk. Ramadan ini anggap Ramadan terakhir buat kita anggap. Jadi dalam ibadah tuh begitu. Melatih kekhusyuan begitu, menganggap ibadah yang kita lakukan kita anggap terakhir. Sholat Isya tadi, kita anggap sholat Isya ini kita terakhir, akhirnya khusyuk. Pikiran kita terpaut kepada Allah. Walaupun kita terus berharap Allah panjangkan umur kita. Begitu pun Ramadan, kan kita nggak ada jaminan. Ramadan tahun 2026 kita ketemu apa enggak? Maka anggap Ramadan ini Ramadan terakhir, menganggap agar timbul rasa kekhusyuan dalam ibadah selama bulan suci Ramadan, sehingga dalam bulan suci Ramadan itu ibadah kita berkualitas. Terakhir, sebelum saya tutup dengan doa, ada satu kitab namanya Syahrus Sudur. Ini pesan buat kita orang tua yang punya anak. Syahrus Sudur itu satu kitab itu disusun oleh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Singkatnya disebut Imam Suyuti. Ini beliau mengisahkan ada orang tua meninggal dunia. Ketika meninggal dunia dikasih balasan surga sama Allah. Cuman orang tua yang dikasih surga itu heran. Sampai nanya sama Allah, ya Allah, kenapa saya masuk surga dengan fasilitas surga yang VIP kalau bahasa kita, yang lengkap, yang tingkatan derajat surganya yang paling tinggi. Padahal amalan saya biasa-biasa aja. Sholat saya ya sholat wajib doang, sunnahnya jarang. Puasa saya puasa Ramadan doang, sunnahnya jarang. Zakat kita ya Ramadan, infak sedekah jarang. Saya jarang baca Quran. Tapi kenapa dapat surga yang begitu tinggi tingkatannya? Apa kata Imam Suyuti dijelaskan di situ, Allah menyampaikan kepada dia, bil istighfar aulad minal aulad ilal walid. Itu kamu dapatkan karena adanya istighfar dari anakmu kepada kamu sebagai orang tua. Lagi-lagi poin penting terakhir saya sampaikan dalam hadis ini, didik anak-anak kita agar kita nanti ketika kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kemuliaan, walaupun kita sadar kualitas ibadah kita
Allah yang begitu besar, asbab anak-anak soleh yang kita didik dengan didikan agama. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita, keturunan kita, cucu-cucu kita semuanya menjadi ahli Quran, ahli ibadah, anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi qurrata a'yun, kebanggaan bagi kedua orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup majelis ini dengan baca umum Quran suratul Fatihah yang kita niatkan yang pertama untuk diri kita masing-masing. Semoga keberkahan suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman Islam kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala luaskan rezeki kita, yang semua rezeki yang Allah berikan kepada kita gunakan lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah dengan keberkahan suratul Fatihah di bulan Sya'ban, di bulan Rawah ini, orang tua kita, ayah, ibu kita, keluarga kita, mungkin ada suaminya atau istrinya yang telah berpulang rahmatullah, ya Allah jadikan umurnya rawah min riyadil jannah, tangan-tangan surga ya Allah, tempatkan di tempat yang terbaik, masukkan ke dalam surga ya Allah. Dan mudah-mudahan jamaah Masjid Jamil Huda diberikan istiqomah, masjid ini semakin bersyiar dan memberikan serta menebar manfaat untuk warga sekitar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bidzikri al-Fatihah. Terakhir, sebelum saya tutup doa bersama, saya ada sedikit lupa tadi. Salah satu doa kita mau dijawab oleh Allah, saya kasih selesai lagi tadi gandeng sholawat. Yang kedua, sempatkan doain saudara-saudara kita, karena kalau kita berdoa untuk pribadi mungkin ada terhalang karena dosa-dosa yang kita miliki, menyebabkan doa terhalang, agak lambat pengambulannya. Tapi kalau kita mendoain saudara kita dengan kebaikan, dalam hadis qudsi malaikat mengatakan amin wal kamitslu, amin dan untuk yang doa kita yang amin malaikat pasti dijawab oleh Allah. Itu syarat doa kalau kita mau dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita khususkan hati kita tuluskan niat dan hajat kita kepada Allah, sadarkan permintaan kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah ijabah doa kita. Astagfirullahaladzim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa wajhiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa lil walidina wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa jaddadina wa li amamina wa li ammatina wa khalina wa aladina wa ustadina wa ustadina wa li ahlina ahli baitina, khususan ahli Masjid Jami'al Huda minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Awsillahum thawaba dzalika minna ilaihim waj'al nuran yas'a wa tala'la baina yadayhim. Allahumma lana maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arji' 'indana min 'amalina. Allahumma barik lana fi sya'banina wa ballighna ramadan fi sihatin wa 'afiyah wa salamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat jalani ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita semua di bulan suci Ramadan. Hadani Allah ila siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.